Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Ini sedang hujan deras ini. Beberapa hari di Makassar dihantam dengan hujan yang sangat deras. Tapi itu mungkin ya mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat terus belajar. Apalagi belajar bahasa Inggris ini penting, penting untuk masa depan atau masa kini. Kalau sekarang kita bisa bergaul dengan banyak orang, kita bisa tunjukkan kemampuan bahasa Inggris yang kita punya. Apalagi kalau lancar berbicara dalam bahasa Inggris, tanpa pusing memikirkan grammar, itu jauh lebih baik. Nah, jadi tidak pernah berhenti belajar, ayo kita sama-sama terus belajar, meningkatkan kemampuan. Di kesempatan ini pelajarannya adalah gabungan antara kata kerja bantu dan kata kerja utama. Silahkan lihat video sebelumnya atau live streaming sebelumnya. Di situ sudah dijelaskan bahwa satu kalimat dalam bahasa Inggris wajib membuat kata kerja. Jadi, dalam satu kalimat bahasa Inggris yang benar wajib atau harus ada verb, satu verb paling sedikit. Nah di sini kita kembali ingatkan bahwa verb itu ada yang posisinya sebagai kata kerja utama atau main verb, dan ada yang posisinya sebagai kata kerja bantu atau helping verb. Sudah juga dijelaskan dan mudah-mudahan kalian masih ingat bahwa ada 3 helping verb yang sudah kita jelaskan. Pertama adalah to be. To be itu bisa sebagai kata kerja utama dan juga bisa sebagai kata kerja bantu. Kemudian ada to bisa menjadi kata kerja utama dan juga menjadi kata kerja bantu. Dan terakhir adalah to have, bisa menjadi kata kerja utama dan juga kata kerja bantu. Misalnya kita kasih contoh kalimat, I have finished my English homework, so now I can chill and watch Netflix with me. Jadi I have finished, di situ ada 2 kata kerja. Pertama adalah have, yang kedua adalah finish. Have itu adalah kata kerja bantu, dan finish adalah kata kerja utama. Jadi saya sudah menyelesaikan pekerjaan rumah bahasa Inggris. I have finished my English homework. Contoh yang lain, she is dancing like nobody's watching her. Jadi she is dancing, dia sedang menari. Nah, dancing itu adalah kata kerja utama dan is adalah kata kerja bantu. Jangan salah ya. Jadi she is dancing itulah itu, dancing itu adalah kata kerja utama dan is adalah kata kerja bantu. Contoh yang lain, misalnya ini, they will travel to Bali next month to enjoy the sun and the beach. They will travel. Nah, di sini ada 2 kata kerja, yaitu will dan travel. Travel itu adalah kata kerja utama, bukan kata kerja bantu. Travel adalah kata kerja utama. Terus mana yang kata kerja bantunya? Kata kerja bantunya adalah will. Jadi they will travel. Will menjadi kata kerja bantu dan travel menjadi kata kerja utama. Sehingga kita ingat bahwa dalam bahasa Inggris setiap kalimat itu mesti ada kata kerjanya. Dan kadang-kadang kata kerja itu ada 2. Satu berfungsi sebagai kata kerja utama, satu berfungsi sebagai kata kerja bantu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan